Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan kembali ya materi tematiknya. Kita masih di tema 7 dan sudah masuk ke subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Nah, silakan buka buku pena kalian halaman 70. Maksud Ibu halaman 71. Pendamping pembelajaran pertama, ini kita akan bahas kembali tentang fabel ya. Masih ingatkah kalian ciri-ciri fabel? Ya, di sini dijelaskan bahwa ciri-ciri fabel antara lain sebagai berikut. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi. Apa sih itu cerita fiksi? Itu cerita hayalan, merupakan buatan karangan penulis. Nah, tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Hewan tersebut memiliki sifat atau watak seperti manusia. Nah, di sini ada fabel judulnya Tupai dan Lebah. Silakan kalian baca fabelnya ya. Setelah kalian baca, di situ ada ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Selanjutnya kita masuk ke pecahan. Menentukan nilai pecahan sesuai gambar. Ingatlah kembali ya pengertian pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Contohnya, di sini ada 2 ekor ayam. 1, 2. Nah, 1 ekor ayam itu dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Dari mana? Dari ini lihat ada 1 ayam ya. 1 ayam dari 2 ayam. Jadi 1/2. Maka 1 ayam ini disebut dengan setengah. Yang ini juga yang di bawahnya, 1 ayam itu disebut dengan setengah dari 2 bagian dari 2 ayam. Kemudian hewan selanjutnya ada kucing. Kucingnya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, maka 1 bagiannya itu disebut dengan 1/3. Yang ini juga 1 bagiannya lagi 1/3. Kemudian 1 bagian lagi disebut dengan 1/3. Begitu juga dengan hewan burung. Ini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Maka 1 ekor burung itu disebut dengan 1/4. 1 ekor burung selanjutnya 1/4. 1 ekor burung selanjutnya lagi 1/4. Dan 1 ekor lagi disebut dengan 1/4. Nah, itu ya. Itu merupakan nilai pecahan yang sesuai dengan gambar. Selanjutnya di halaman 74, kalian lihat, ayo berlatihnya. Isilah bagian rumpang dengan pecahan yang tepat. Di sini ada buah ya, buah apel. Ada berapa jumlahnya? 1, 2. Ada 2 apel. Nah, 1 bagian apel ini kita nyatakan dengan pecahan ya 1/2. 1/2. Satunya dari mana? Dari 1 bagian ini ya. 2-nya dari jumlah keseluruhannya. Yang di bawahnya juga ini ada 1, berarti 1/2. Kemudian untuk B dan C-nya kalian kerjakan sama seperti contoh ya. Kalian hitung dulu ada berapa jumlah keseluruhannya. Kemudian lihat bagiannya. Oke. Nomor 2 juga lingkari pecahan yang tepat sesuai gambar. Misalkan ini ada 4 bagian. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang diarsir hanya 1. Maka pecahannya adalah 1/4. Selanjutnya kita masuk ke SBDP tentang membuat hiasan gambar dari bahan alam. Masih ingat ya kalian apa itu bahan alam? Nah, salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi karya 3 dimensi seperti gerabah, keramik, dan patung. Nah, ini ada contoh bentuk mobil ya yang dibuat dari tanah liat. Selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Nah, daun tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk benda tertentu. Contohnya di sini. Ini ada bentuk mobil ya. Ini dari daun. Ini juga bentuk ikan dari daun. Selanjutnya, buku pena halaman 75.
ada keberagaman tempat wisata kesukaan. Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan ada yang buatan. Contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, ini ada gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur itu adalah tempat wisata buatan yang terletak di Jawa Tengah. Selanjutnya, silakan kalian buka pena kalian halaman 78. Menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Ini ada contoh, ibu membeli 6 donat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diletakkan di piring, masing-masing setengah bagian. Nah, nih ada 2 piring ya. Dari gambar dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3. Dari mana didapati hasil 3 donat ini? Ya, kalian masih ingat caranya ya waktu itu? Di sini ada bilangan setengah, ya setengah bagian. Dari berapa donat? Dari 6 donat. Maka caranya bisa kalian tulis seperti ini. Setengah dari 6. Ya, dari apa? 6 donat. Nah, masih ingat ya caranya ini setengah dari 6 donat itu artinya 6 dibagi 2 ya. Kalian bisa hitung dengan cara pengurangan yang berulang-ulang. Caranya 6 dikurangi dengan 2. Kalian lakukan sampai nanti menghasilkan angka 0 sampai habis ya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Masih ada sisa 4, maka dikurangi lagi. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Oh, ini masih ada sisa 2, maka dikurangi lagi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita sudah sampai di angka 0 ya, sudah habis. Kalian hitung pengurangannya ada berapa ini? Pengurangan yang berulang-ulang. 1, 2, 3. Maka setengah dari 6 donat sama dengan 3 donat. Maka masing-masing piring ada 3 donat. Seperti itu ya caranya. Contoh yang kedua, Siti memiliki 9 permen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siti memasukkan permen tersebut masing-masing 1/3 bagian ke dalam kantong. Pertanyaannya, 1/3 bagian dari 9 permen itu berapa? Ya, setiap kantongnya ada berapa? Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Di situ ada 1/3 bagian. Ya. Nah, 1/3 bagian dimasukkan ke kantong. Dari berapa permen? Dari 9 permen ya, dari 9 permen. Caranya sama ya, 1/3 dari 9 itu artinya 9 ya, dari jumlah keseluruhannya nih dibagi dengan bagiannya tadi berapa? 3 ya, 9 dibagi 3. Caranya kalian lakukan pengurangan berulang-ulang sampai menghasilkan 0. 9 dibagi 3 artinya 9 dikurangi 3. Berapa? 6. Masih ada sisa 6. Lakukan lagi pengurangan selanjutnya. 6 dikurangi dengan 3, hasilnya 3. Masih ada sisa 3, kurangi lagi. 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Nah, kita sudah menghasilkan 0 ya, sudah habis. Kalian hitung ada berapa jumlah pengurangannya yang berulang-ulang? 1, 2, 3. Ada 3. Maka 1/3 dari 9 permen adalah 3 permen. Jadi setiap kantong isinya ada 9 permen. Paham ya sampai di sini? Jadi 1/3 dari 9 artinya 9 dibagi 3. Selanjutnya, ayo berlatihnya di halaman 79. Silakan kalian kerjakan ya untuk latihan. Lingkarilah setengah bagian dari banyak jeruk berikut. Caranya sama seperti tadi. Kalian lihat jumlah keseluruhannya ada 8 jeruk ya. Kemudian kita suruh melingkari setengah bagiannya, maka setengah dari 8 kalian hitung. Sudah mendapatkan hasilnya, kalian lingkari berapa setengah dari 8 ya, kalian lingkari.
Kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Kemudian lanjut ke PPKN, keberagaman tempat wisata kesukaan teman. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Ya, keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada tempat wisata edukasi atau tempat wisata pendidikan. Contohnya apa? Ada museum dan planetarium. Kemudian ada lagi tempat wisata rekreasi. Ada pantai dan air terjun. Baik anak-anak, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini mengenai tempat wisata, kemudian fabel dan pecahan. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham ya sampai di pembelajaran yang ketiga ini. Sampai bertemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.